Saham itu apa sih? Belinya di mana? Bentuknya kayak gimana saham? Terus kenapa orang-orang sampai pusing sama harga saham yang fluktuatif? Pengen tahu jawabannya? Yuk kita bahas di video ini. Hai guys, welcome back. Minggu ini gue mau coba lakukan sesuatu yang agak berbeda. Seri vlog ini gue namakan vlog tanggal tua dan akan gue rilis di setiap minggu keempat di tiap bulannya. Temanya adalah ngomongin uang di tanggal tua supaya kamu bijak di tanggal muda. Kira-kira gitu. Nggak tahu deh, mudah-mudahan kalian mau dengerin juga ya seorang karyawan HRD ngomongin keuangan. Oh ya, sebelum kita lebih lanjut, gue mau disclaimer dulu bahwa gue bukan financial planner dan video ini bukan merupakan ajakan untuk berinvestasi di instrumen tertentu ya. Semua informasi yang ada di sini gue akan sajikan secara wajar. Gue akan cerita cuannya juga, tapi gue akan cerita ruginya juga. Jadi setiap keputusan yang kamu ambil setelah nonton video ini, pastikan kamu tahu semua resiko dan keuntungannya ya. Oke, seperti gue janjiin di awal tadi, hari ini gue mau bahas tentang saham. Video ini cocok buat kamu yang sama sekali belum ngerti apa itu saham. Jadi gue akan jelasin dari awal banget sampai gimana cara belinya dan journey gue sedikit. Gue akan ceritakan nanti di akhir video. Yang pertama, apa itu saham? Saham itu sebenarnya hanya sebuah lembaran surat, guys. Sebuah lembaran surat yang menyatakan kepemilikan. Kepemilikan terhadap apa? Kepemilikan terhadap sebuah perusahaan. Kalau misalkan kamu beli rumah, nah rumah kan ada sertifikat tanahnya biasanya. Nah, sertifikat tanah itu adalah sertifikat yang diakui negara secara hukum bahwa kamu merupakan pemilik rumah tersebut. Kalau kamu beli mobil atau beli motor, kan ada bukunya namanya BPKB. Di dalam BPKB itu tertulis nama kamu, tertulis tipe mobilnya, tertulis nomor polisinya, dan menyatakan bahwa kamu adalah pemilik sah dari mobil tersebut. Sama halnya dengan saham. Gue jujur belum pernah lihat sih bentuk kertas sahamnya kayak gimana, tapi ya basically itu hanyalah selembar kertas, guys. Selembar kertas yang menyatakan kepemilikan atas perusahaan tertentu. Nah, kenapa saham bisa dimiliki banyak orang? Kalau rumah kan agak susah ya. Rumahnya satu tapi sertifikatnya ada 10 misalkan. Dimiliki rame-rame oleh satu keluarga. Atau mobil kamu sama tetangga kamu beli patungan terus sertifikatnya 2. Nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau perusahaan dengan saham, ya bisa. Kalau ada misalkan 100 lembar saham yang dikeluarkan oleh perusahaan, ngomong gampangnya, ada 100 orang yang bisa memiliki perusahaan tersebut. Atau kalau ada satu orang yang beli 100 lembar semuanya, maka dia jadi pemilik tunggal dengan kepemilikan saham 100%. Gitu aja sih. Nah, tidak semua perusahaan bisa dibeli sahamnya. Ada perusahaan yang sifatnya tertutup, jadi kepemilikannya memang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Ada perusahaan yang sifatnya terbuka. Artinya sahamnya dijual bebas dan siapapun bisa beli dan jual perusahaan tersebut suka-suka mereka, semampunya mereka, semaunya mereka. Nah, belinya di mana? Saya senang Anda bertanya. Kalau beli buah-buahan, belinya di pasar buah. Kalau beli bahan bangunan, belinya di toko bangunan. Kalau beli saham, belinya ya di pasar saham lah. Pasar saham secara fisik lokasinya ada di Bursa Efek Jakarta, di Sudirman. Tapi pasar ini bisa kamu akses secara digital, sebenarnya dari atas tempat tidur kamu. Tempat kamu mungkin sekarang lagi nonton video ini. Caranya, kamu tinggal buka akun di broker saham. Nah, broker saham ini akan memfasilitasi kamu untuk jual beli saham lewat aplikasi yang mereka miliki. Mereknya macam-macam dan kamu tinggal Google aja, broker saham akan keluar berbagai merek yang kamu bisa pilih sendiri. Kok broker saham ini baik banget, mau bantuin kamu jual beli saham? Ya mereka dapat cuan lah. Jadi mereka akan nge-charge fee setiap kali kamu melakukan transaksi melalui platform atau aplikasi mereka. Setiap kali kamu beli, ada charge sekian persen. Setiap kali kamu jual, ada juga charge sekian persen. Dari situ broker saham dapat untungnya. Nah, tunggu Kak, kenapa perusahaan ngejual dirinya sendiri sih ke pasar? Bukannya lebih enak kalau punya perusahaan tuh dipunyain sendiri ya?
Jadi kita bebas mau ngontrol, mau bikin strategi baru, mau bikin produk baru, itu bebas suka-suka kita. Kalau aku punya perusahaan sih aku maunya gitu Kak, mungkin kamu berpikir. Nah sebenarnya alasannya banyak sih kenapa perusahaan menjual sahamnya ke pasar saham. Tapi alasan yang sering gua baca-baca adalah karena perusahaannya butuh uang. Minjem uang dari mana? Dari bank bisa sih, tinggal pinjem uang, bayar bunganya. Tapi ada cara lain di mana perusahaan bisa juga dapat uang tanpa harus minjem dari pihak ketiga, yaitu dengan jualan saham. Ketika saham dijual dan publik membeli, artinya kan perusahaan mendapatkan suntikan dana segar untuk melakukan apapun yang perusahaan mau lakukan. Dapat orderan banyak tiba-tiba, tapi nggak punya modal buat bikin pabrik baru. Pabrik yang sekarang udah over capacity, karyawan udah mulai teriak, mesin nggak cukup untuk produksi. Kita butuh duit, ya udah kita jual saham aja. Perusahaannya bertumbuh, dapat banyak order, dan kayaknya mau buka cabang deh di luar negeri. Ekspansi ke luar negeri butuh dana, ya udah kita jual saham aja. Mau akuisisi perusahaan lain tapi nggak ada duit, ya kamu udah bisa tebak jawabannya, jual saham aja. Oke, kita udah paham kira-kira nih apa tuh saham, jual belinya di mana, dan kenapa dia dijual. Tapi dari sisi pembeli saham, kenapa sih kita beli saham? Untungnya apa? Cuannya di mana? Nah, ada dua jenis cuan yang bisa kamu dapetin dari pembelian saham kamu. Yang pertama adalah dari dividen. Dividen adalah, ngomong gampangnya, pembagian keuntungan perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, pasti kamu berhak dong atas keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Ya namanya bos yang punya perusahaan, kalau perusahaannya untung boleh dong duitnya buat gua, gitu. Nah, makanya adalah dividen tadi. Ketika perusahaannya mengeluarkan laporan keuangan dan ada keuntungan, maka akan diumumkan tuh biasanya berapa persen dari keuntungan tersebut akan dibagi ke pemilik saham sebagai dividen. Duit gratis, literally, iya, cuman karena kamu pemilik sahamnya aja. Asik kan jadi pemilik perusahaan? Nah, disinilah pembeda antara orang yang punya 5 lembar saham dengan orang yang punya 50 lembar saham. Kenapa? Karena dividen akan dikalikan jumlah kertas saham yang kamu miliki. Misalkan pembagian dividennya 1 lembar saham akan diganjar dividen seharga 100 perak. Kalau kamu punya 100 lembar saham, artinya kamu dapat dividen 10.000. Kalau kamu cuma punya 5 lembar saham, dividen kamu cuma 500 perak. Itulah bedanya. Pembagian dividen ini juga berbeda-beda frekuensinya dan besar kecilnya setiap perusahaan. Ya tentu dong, tiap perusahaan kan beda-beda ukuran dan beda untung ruginya juga. Jadi ada juga jenis investor saham yang beli saham ngelihat dari besar dividen dan sering enggaknya bagi-bagi dividen tersebut. Itu cuan yang pertama. Cuan yang kedua didapetin dari fluktuasi harga sahamnya sendiri. Jumlah saham yang ada di pasaran untuk satu perusahaan tertentu itu jumlahnya terbatas. Dan seperti gue bilang di awal tadi, bebas diperjualbelikan di pasar saham. Jadi bisa nih, literally kamu beli sahamnya di pagi hari, terus siang hari kamu jual, terus sore kamu kepengen beli lagi ya kamu beli lagi untuk kamu jual keesokan harinya. Transaksi itu sangat mungkin terjadi karena tadi gue bilang gampang banget bisa dilakukan dari atas tempat tidur, tinggal klik buy atau klik sell aja tergantung apa yang kamu percayai, kemana harganya akan bergerak, ya kamu beli atau kamu jual pada saat itu. Nah, prinsip ekonomi, otomatis kalau ada barang yang jumlahnya terbatas tapi banyak yang mau, lama-kelamaan harganya naik kan karena barangnya langka. Begitu juga dengan saham. Nah, kalau memang perusahaannya bagus, kalau memang perusahaannya menguntungkan, bisnisnya jelas, dewan direksinya juga jelas, arahan perusahaannya jelas, tentu akan semakin banyak orang yang kepengen beli perusahaan tersebut karena percaya sama perusahaan dan manajemennya. Apa yang terjadi kalau banyak yang beli? Harganya akan naik. Jadi misalkan kamu beli saham di harga selembarnya 100 perak. Terus kamu tungguin deh sampai harganya naik jadi Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000. Kita nggak pernah tahu bakal sampai setinggi apa harga sebuah saham akan naik. Prinsip gampangnya kalau mau untung ya beli di harga rendah, jual di harga tinggi.
Cuman nggak akan ada yang pernah tahu persis kapan saham akan tinggi, kapan saham akan rendah juga harganya. Selisih dari harga inilah yang jadi potensi cuan kedua buat seorang pemegang saham. Nah, kenapa harga saham turun, kenapa harga saham naik? Kalau teman-teman perhatiin di jangka pendeknya, dalam waktu mingguan, bulanan, atau di bawah 5 tahun, harga saham sebetulnya bisa fluktuatif sekali. Bisa sangat cepat turun, bisa sangat cepat naik, karena tergantung dari banyak sentimen atau berita-berita yang didengar oleh pasar terkait perusahaan tersebut. Misalkan nih, waktu kita dengar bahwa Tesla mau bikin pabrik di Indonesia, tiba-tiba harga perusahaan-perusahaan yang kira-kira ada hubungannya sama kebutuhan pabriknya Tesla, perusahaan tambang, perusahaan penghasil nikel, naik semua sahamnya karena market berspekulasi bahwa perusahaan ini di jangka panjangnya akan menguntungkan. Tapi apakah akan begitu terus? Bisa iya, bisa enggak. Kalau teman-teman kepengen tahu, jangan lihat range waktu 1 tahun, 2 tahun, tapi boleh lihat 10 tahun atau bahkan 20 tahun ke belakang, gimana sih performa si harga saham perusahaan tersebut. Dari situ teman-teman bisa lihat mana yang kira-kira perusahaannya beneran perform, beneran mendatangkan keuntungan bisnisnya, dan mana yang harganya naik turun kayak roller coaster berdasarkan spekulasi pasar aja. Kamu mau beli saham yang mana? Terserah kamu, tergantung aliran kamu yang mana. Nah, ngomong-ngomong soal aliran, akhirnya sampai di cerita gue tentang pengalaman gue belanja saham. Di tahun 2014 gue buka akun sekuritas gue yang pertama, 2 tahun setelah kerja dan setelah punya akun reksadana. Awalnya dari rasa penasaran, karena selama ini gue pikir gue beli reksadana kan isinya saham juga, kenapa nggak gue coba beli sendiri? Dan akhirnya setelah nyobain beli sendiri, gue mengalami kerugian. Dari kerugian ini gue belajar bahwa kalau mau trading saham, artinya jual beli saham dalam waktu yang sangat dekat, pagi beli siang jual, itu butuh investasi waktu dan tenaga yang nggak sedikit. Kalau waktu itu gue ngejalaninnya sebagai karyawan dan gue cuman ikut-ikutan rekomendasi grup Telegram, grup WhatsApp yang katanya tahu stock pick yang mana yang naik, mana yang turun, gue akhirnya malah mengalami kerugian. Kenapa rugi? Karena gue percaya 100% apa kata orang. Gue nggak kenal saham yang gue beli karena kata orang, gue jual juga karena kata orang juga. Kadang jualnya kecepatan, terus gue kepengen masuk lagi, beli lagi, taunya harganya malah turun dan gue akhirnya malah rugi. Kadang harganya lagi turun terus, tapi gue nggak mau lepas. Gue berpikir akan naik lagi harganya, ternyata nggak naik-naik, malah turun dan turun terus dan kerugian gue tambah dalam. Inilah yang bikin gue stres di bulan-bulan pertama gue trading saham. Setelah menyadari bahwa sebagai karyawan gue nggak punya kapasitas untuk memantau saham yang gue beli detik per detik, akhirnya gue mencoba masuk ke saham lagi di tahun ini actually, setelah market crash justru di bulan Maret kemarin. Di bulan Maret kemarin gue ketemu sama satu channel YouTube, Dodi Bicara Investasi, yang menurut gue ajakannya untuk berinvestasi jangka panjang, menjadi value investor, cukup masuk akal dengan nilai-nilai yang gue anut. Dari channel ini gue belajar gimana caranya memilih saham yang punya fundamental yang bagus, dan beli saham bukan karena naik turun harganya, tapi karena perusahaannya memang bagus dan kita percaya bahwa perusahaan ini akan terus menguntungkan di masa depan. Ingat tadi pembahasan kita tentang perusahaan yang terus menguntungkan, otomatis harga sahamnya akan terus naik juga karena pasar percaya sama kualitas perusahaan ini. Jadi itu sih aliran yang gue anut sekarang, dan karena masih belum setahun juga gue ngejalaninnya, dan kebetulan belinya pas market lagi jatuh dan diskon besar-besaran, so far gue cuan lumayan dari portfolio saham yang gue bangun di tahun ini. Apakah kedepannya akan terus begini? Ya kita lihat aja nanti ya. Oke, sekian dulu yang kira-kira gue bisa share di vlog tanggal tua episode pertama. Mudah-mudahan episode pertama ini bermanfaat buat teman-teman. Bisa jadi insight juga buat kamu-kamu yang baru mulai belajar apa itu saham. Silahkan komen di bawah, tanya-tanya, kasih usul, kasih saran, apalagi sih yang gue mesti ceritain di vlog seri ini,
dan apa yang kira-kira teman-teman pengen tahu dari pengalaman pribadi gue berinvestasi. Kalau memungkinkan, akan gue jawab dan gue bikinin videonya. Makasih udah dukung dan terus nonton channel ini, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. See ya!